Akhirnya kita pinjem punya Seni Angkatan Darat Semarang, pinjem, datang, dicoba, udah hidup di sana, dihidup sampai ke kuburan macet meneh. Pasca berpulangnya sang Ratu Horor tanah air Suzana pada Oktober 2008 silam, gelar Ratu Horor di dunia layar lebar tanah air seperti hilang dengan sendirinya. Lantaran belum ada aktris-aktris lainnya yang mampu menggantikan sosok sang legenda yang dari sisi penampilan keseharian dan juga aktingnya di layar lebar memang lekat dengan aura horor yang begitu pekat. Hingga muncul sosok Luna Maya yang didapuk untuk memerankan sosok Suzana di dua film horor ikonik sang Ratu Horor. Dan inilah kejadian paling menyeramkan yang dialami Luna Maya dan mendiang Suzana selama menjadi pemain film horor. Kisah misteri Luna Maya saat berada di lokasi syuting mendiang Suzana di Semarang. Didapuk untuk memerankan ulang sosok Suzana di salah satu film horor legendaris sang Ratu Horor tersebut, Luna Maya mau tidak mau harus mengenal lebih dekat sosok mendiang Suzana. Salah satunya dengan menapak tilas sebuah gedung tua peninggalan Belanda di kota Semarang, Jawa Tengah yang pernah berbulan-bulan menjadi lokasi syuting sekaligus tempat tinggal Suzana selama syuting film tersebut. Kedatangan Luna ke gedung tua yang memang beraura sangat pekat tersebut didampingi oleh sejumlah rekannya dan juga Cliff Sangra, mantan suami Suzana. Saat melangkahkan kaki ke lantai 2 gedung tersebut, diam-diam bulu kuduk Luna langsung berdiri. Apalagi saat ia diminta masuk ke kamar yang biasa dipakai Suzana untuk beristirahat. Dan jerit ketakutan Luna pun langsung terdengar saat pintu kamar ditutup dan ia berada seorang diri di kamar tersebut. Lantas apa sebenarnya yang dirasakan Luna saat berada di kamar tersebut? Oke, sekarang kita udah di mana nih? Kita udah di Semarang karena kita ingin napak tilas dan ingin benar-benar mengenang dan benar-benar terjun langsung melihat tempat yang pernah didatengin apa menjadi tempat tinggal dari almarhumah Bunda Suzana. Assalamualaikum. Kalau bangunan Belanda itu kan ruangannya mesti gede-gede. Iya, Kamar tidur, kamar mandi gede-gede semua. sebelum syuting istirahat di sini istirahatnya. Syuting sekalian nginep di sini, jadi karena nggak usah bolak-balik keluar, ada rumah di Magelang. Jadi kalau dari sini ke Magelang kan jauh, jadi udah sekalian nginep di sini gitu loh, ngemat waktu. Kalau mau masuk sendiri tutup pintunya. Aku merinding tadi pas ditutup pintunya, aku langsung jantungku tuh benar-benar. Ada sih. Ritual apa gitu? Oh, kalau ritual enggak sih, paling reading terus ini. Cuma lucu banget. Ketawa aku disaut sama yang beneran. Serius? Serius. Suzana itu aura mistisnya kental banget. Otomatis nggak mungkin kita hadir di tempat tersebut, kita nggak merasakan hal-hal aneh. Pemain film legendaris itu ya, dulu film-filmnya tuh kayak beranak dalam kubur gitu ya, terus apalagi pokoknya Blorong ya, itu banyak banget ya, iya betul. Waktu kita kecil tuh itu film yang menyeramkan sekali ya. Kisah di luar nalar yang dialami mendiang Suzana semasa hidup saat syuting beranak dalam kubur.
mampu menghadirkan kengerian dan suasana horor yang amat sangat saat memerankan sosok dalam film, menjadikan Suzana disematkan julukan sebagai Ratu Horor Tanah Air. Dan dari sederet film-film horor legendaris yang pernah dibintanginya, maka salah satunya adalah film berjudul Beranak Dalam Kubur yang diproduksi pada tahun 1972. Suzana pun sempat berbagi cerita terkait kejadian misterius yang dialaminya saat syuting film ini. Di mana satu persatu genset yang didatangkan ke lokasi syuting yang mengambil lokasi di sebuah tempat pemakaman umum semuanya mati alias tidak bisa dipergunakan. Sementara syuting justru sudah akan dimulai. Sontak, tanda tanya dan rasa takut mulai menjalari semua orang yang ada di lokasi. Meski sejumlah teknisi sudah dipanggil ke lokasi, karena genset tak ada tanda-tanda bisa diperbaiki, maka syuting pun untuk sementara ditunda. Benarkah suasana riuh di lokasi syuting mengusik keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi penunggu di areal pemakaman itu? Saya boleh ceritakan ya, karena itu juga dialami oleh beberapa kru, termasuk wartawan. Waktu saya syuting Beranak Dalam Kubur di Bergoto, di kuburan. Saya mau dilempar ke kuburan, cak, udah digali, syuting habis makan malam. Diesel kita ambil dari PFN, kita bawa dari Jakarta. Begitu kita mau start, habis makan malam, padahal udah dicoba, jalan, mulus. Tiba-tiba macet dieselnya. Starter, panggil orang ahli, tetap nggak bisa jalan. Akhirnya kita pinjem punya Seni Angkatan Darat Semarang, pinjem, datang, dicoba, udah hidup di sana, dihidup sampai ke kuburan, macet meneh. Sampai 4 diesel didatangkan, semua macet, nggak mau bekerja. Ada apa? Semua tidak bisa menjawab. Kesaksian dan pengalaman di luar nalar George Rudy, lawan main Suzana di film horor. Dari sederet aktor yang pernah beradu akting dengan mendiang Suzana di film-film horor legendarisnya, maka aktor laga George Rudy sepertinya menjadi salah satu aktor yang paling sering menjadi lawan main sang ratu horor. Tercatat 5 judul film yang pernah dibintanginya bersama Mbak Susi. Demikian panggilan akrab George Rudy untuk artis berdarah Belanda itu. Karenanya George Rudy pun hafal betul kebiasaan dan ritual Suzana sebelum syuting. Dari mulai makan bunga melati dan bunga kantil, serta keberadaan bunga melati segar di ruangan syuting yang wanginya dengan seketika mampu memantik suasana horor dan juga aura tak biasa. Lantas seperti apa sosok mendiang Suzana di mata George Rudy? Seluruh film-filmnya Mbak Susi itu tidak lupa dengan bunga melati yang masih segar, dan itu ada baik itu di seluruh studio ataupun di adegan-adegan di mana dia beradegan itu selalu ada bunga melati yang benar-benar segar. Asli dia dapat kembang bunga melati, kalau nggak salah bunga kantil juga, dan dia cerita, saya nggak makan nasi, saya makan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan bahwa dia benar-benar sosok yang tokoh yang bisa memerankan kedua tokoh Nyi Blorok ataupun Nyi Loro. Kalau kualitasnya sekarang lebih bagus ya. Zamannya saya mungkin dengan gitu aja udah serem ya. Anak-anak nggak berani keluar rumah tuh ya. Sampai sekarang Yang nggak kenal sama Suzana siapa sih? Itu bisa dibilang ikonnya horor Indonesia. Kesaksian suami Suzana tentang sosok tak kasat mata kerap hadir. Di sisi lain menyandang gelar si Ratu Horor dan kerap melakoni syuting di waktu dan juga tempat tak biasa membuat Suzana kenyang dengan berbagai kejadian mistis dan juga berhadapan dengan makhluk gaib. Tapi entah mengapa ada pantangan tersendiri bagi sang Ratu Horor untuk menceritakan hal tersebut secara terbuka dan kepada banyak orang, kecuali kepada sang suami Cliff Sangra. Apa alasannya? Saya waktu itu Bunda R, ini betul terjadi itu. Jadi nanti
ketemu dengan Ratu Kidul, dengan kejadian mistis ketemu ini ketemu itu tuh memang terjadi gitu. Tapi kalau Bunda seperti apa sih sebenarnya? Nggak boleh dibilang. Nanti kalau saya bilang ntar gimana ya? Ada sesuatu yang kita tuh bisa ceritakan, ada sesuatu yang kalau kita cerita dianggap gila. Jadi tolong dimengerti ya, bukan saya nggak mau cerita. Ya karena mungkin perjalanannya Bunda ya lekat sekali sama film-film horor, sama meditasi, sama ritual-ritual gitu ya. Jadi mungkin orang yang tidak kenal Bunda ya akan lihat Bunda itu seperti apa yang mereka lihat di film. Kesannya horor, kesannya mistis gitu. Tapi kalau kehidupan sehari-harinya sebetulnya orangnya periang banget. Bercanda, periang, suaranya lantang gitu ya. Maksudnya kalau ngomong tuh tar kenceng itu. Jadi satu rumah tuh rame gitu loh.